Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini diiringi dengan guyuran hujan, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan majelis kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sampai hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Dengan karunia dan nikmat Allah tersebut kita masih banyak bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan hadir di majelis ilmu. Dengan hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin memberikan kita kebaikan. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmu agama ini. Allah sedang berkehendak agar kita mendapatkan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan dalam ilmu agamanya. Hadir di majelis ilmu sama dengan kesempatan untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya juga luar biasa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah. Mushola Al-Arifin ini salah satu rumah Allah di muka bumi yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran, majelis Al-Quran atau majelis zikir atau majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan mendapatkan ketenangan. Yang hadir tenang hatinya dari segala gundah gelana, dari segala ketakutan, dari segala yang bikin was-was, dari segala kekhawatiran. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, persoalan hidup yang di mata manusia itu berat dan besar, bagi Allah kecil untuk memberikan jalan keluar jika Allah berkehendak dan sudah menyayangi hambanya. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dan malaikat menaungi majelis ilmu. Malaikat ini hadir di majelis kita, menaungi majelis kita. Apa kerjaannya malaikat hadir di majelis ilmu? Mendoakan dua hal kepada setiap yang hadir di majelis ilmu. Doanya tentang ampunan dan rahmat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka semuanya, sehingga insya Allah yang hadir di majelis kita ini begitu nanti keluar bubar dari majelis ini dalam keadaan maghfurun lah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah membanggakan yang hadir di majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluknya yang memikul arsy Allah. Siapa yang memikul arsy Allah? Para malaikat. Ini keistimewaan luar biasa bagi para pecinta ilmu dan pecinta majelis ilmu. Dibanggakan di hadapan malaikat. Manusia kadang taat, kadang maksiat. Malaikat selalu taat, tak pernah maksiat. Tapi Allah membanggakan manusia yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Keistimewaan luar biasa. Maka selagi ada kesempatan, kita berusaha hadir di majelis ilmu dengan asatidz, dengan habaib, dengan para kiai, siapapun, yang penting min ahli sunnah wal jamaah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak, yang besar dari majelis ilmu. Kalaulah ada yang hadir di majelis ilmu masih belum memahami, sulit memahami karena kemampuan masing-masing kan beda-beda, tetaplah hadir, tidak perlu putus asa. Kalaulah tidak faham atau belum faham terhadap apa yang disampaikan, setidaknya dia minimal mendapatkan 4 keutamaan majelis ilmu, yaitu sakinah, rahmat, doa dari para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian akidah Islam selain pengajian fikih praktis. 2 tema ini yang menjadi fokus pembahasan dalam pengajian rutin kita, yaitu akidah Islam dan fikih. Dan 2 ilmu ini diantara ilmu-ilmu yang wajib fardhu ain, wajib atas setiap pribadi orang Islam. Kalau ilmu tafsir tidak wajib semuanya bisa memahami. Ilmu hadis tidak semuanya wajib ahli hadis, tidak. Apalagi ilmu-ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, tidak semuanya wajib bagi setiap orang Islam. Fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang menguasai, maka sudah mencukupi. Tetapi setiap orang Islam ada ilmu-ilmu yang wajib difahami, karena berkaitan dengan keimanan pribadinya dan ibadahnya masing-masing, yaitu ilmu akidah Islam yang berkaitan tentang bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana beriman kepada para nabi dan rasul, bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana beriman kepada hari akhir, bagaimana beriman kepada qada dan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk,
Nah, ilmu tentang keimanan ini wajib kita belajar dan wajib kita faham. Karena ini menyangkut keimanan kita. Menyangkut keimanan kita yang akan kita bawa dunia akhirat. Yang akan kita bawa dunia akhirat. Dan yang akan menyelamatkan kita kehidupan dunia akhirat. Yaitu keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan berislam. Orang Islam pondasi dasar keimanannya adalah 6 tadi. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah masing-masing, yaitu ilmu fikih praktis. Yang wajib ilmu fikih praktis yang setidaknya bisa diamalkan untuk tata cara ibadah masing-masing. Seperti bagaimana bersuci, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Sedangkan ilmu fikih yang lebih luas lagi, misalnya perbandingan fikih 4 madhab, kemudian menguraikan pendapat-pendapat ulama secara detail, itu biarlah itu menjadi kewajiban para ulama. Sedangkan secara umum yang wajib kita tahu bagaimana cara bersuci yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa zakat yang benar, bagaimana haji yang benar. Istilahnya disebut fikih praktis. Nah, ini fokus pengajian kita. Karena pembahasan ini hukumnya fardhu ain bagi kita untuk belajar. Untuk belajar dan mengamalkannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang iman kepada para nabi dan rasul. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Iman kepada para nabi dan rasul Allah sudah kita bahas? Sudah? Kalau sudah sampai mana? Nah, agak lupa-lupa ya. Kita telah membahas sampai kewajiban kita kepada para nabi dan rasul. Kita review, kita ulang sedikit. Kewajiban kita kepada para nabi dan rasul, 1, beriman bahwa misi atau risalah mereka adalah benar dari Allah. Beriman bahwa Nabi Musa membawa risalah dari Allah yang tercantum dalam kitab Taurat. Percaya bahwa Nabi Isa membawa risalah wahyu dari Allah yang tercantum dalam kitab Injil. Beriman bahwa Nabi Daud membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kitab Zabur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beriman beliau adalah penutup para nabi dan rasul, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Maka orang Islam itu beriman kepada seluruh kitab dan para nabi dan rasul. Beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an, juga beriman kepada Nabi Isa dan Injilnya, juga beriman kepada Nabi Musa dan Tauratnya, juga beriman kepada Nabi Daud dan Zaburnya, dan nabi-nabi dan rasul lainnya. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau ada yang dikecualikan maka imannya tidak sempurna. Bahkan tidak beriman. Karena salah satu pilar keimanan beriman kepada para nabi dan
rasul, bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat lainnya. Mereka hanya beriman kepada nabi dan kitab sucinya yang untuk mereka saja. Tetapi umat Islam wajib beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Yang kedua, tidak membedakan keimanan kepada salah satu dari mereka. Jika membenarkan sebagian, misalnya hanya membenarkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, tetapi mengingkari salah satu dari para nabi dan rasul, tidak percaya adanya Nabi Isa dan Injilnya, maka hukumnya adalah hukum kufur, tidak beriman. Yang kedua, mengimani bahwa setiap para rasul telah menjalankan amanah mereka. Kita percaya bahwa setiap para nabi dan rasul telah menyampaikan amanah risalah yang Allah wajibkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang mengingkari amanah. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi dan rasul lainnya, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wajib taat kepada mereka, karena ketaatan kepada mereka bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meyakini bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna baik ilmu maupun amal mereka. Siapa yang paling sempurna ilmu dan amalnya? Para nabi dan para rasul. Dari segala sisi, ilmunya mereka sempurna, amal mereka sempurna dibanding manusia-manusia lainnya. Yang keenam, mengimani bahwa semua rasul dan nabi adalah laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul yang perempuan, apalagi banci ya. Semua para nabi dan rasul itu laki-laki, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, yang kemudian tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesuatu yang jelas kesesatannya, seperti Lia Eden, seorang perempuan di Jakarta yang mengaku bertemu dengan malaikat Jibril, diangkat menjadi nabi dan rasul. Satu, kriteria nabi dan rasul laki-laki, dia perempuan, tidak masuk. Kedua, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ngaku mendapatkan wahyu setelah Nabi Muhammad SAW mengaku menjadi nabi atau rasul, maka jelas kesesatannya. Bukan Lia Eden lagi, tapi Lia Edan itu ya. Yang ketujuh, mengimani bahwa mereka juga memiliki sifat manusiawi. Para nabi dan rasul itu mempunyai sifat-sifat manusiawi seperti manusia lainnya. Manusia yang lain juga makan, mereka juga makan. Manusia yang lain minum, para nabi dan rasul juga minum. Tidur juga, manusia pada umumnya menikah, para nabi dan rasul juga menikah dan berketurunan dan lain-lain, sama seperti manusia. Beriman bahwa mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, tidak bisa mempengaruhi kehendak Allah, tidak bisa mengetahui hal yang gaib kecuali sejauh yang Allah perlihatkan kepada mereka. Ya, Nabi Muhammad SAW di banyak hadis memberikan kabar-kabar futuristik yang akan terjadi di masa depan. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW mengetahui yang gaib secara sendiri, tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah perkara-perkara yang gaib. Begitu juga para nabi dan rasul lainnya. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya, kecuali sejauh yang diperlihatkan Allah kepada mereka.
Yang kesembilan, beriman bahwa Allah menguatkan mereka dengan sebagian mukjizat. Untuk menguatkan dakwah mereka bahwa mereka benar adalah nabi dan utusan Allah, bahwa yang diajarkan mereka adalah risalah dari Allah. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Mukjizat kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya, yang Allah berikan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Contoh mukjizat para nabi dan rasul, contohnya apa? Membelah lautan. Ya, tongkat Nabi Musa membelah laut merah. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah, mengajarkan tauhid agar menyembah Allah semata kepada Fir'aun dan penduduk Mesir, ditolak oleh Fir'aun. Bahkan Nabi Musa dan kaum Yahudi dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan kaum Yahudi untuk keluar dari negeri Mesir menuju negeri Palestina. Ketika Nabi Musa dan kaum Yahudi sudah di pinggiran Laut Merah, di belakang mereka adalah Fir'aun dan pasukannya yang siap membantai mereka. Sedangkan di depan mereka adalah Laut Merah yang dalam. Tidak ada pilihan lain selain menyeberang Laut Merah. Kalau mundur akan dibantai, maju ke depan, depannya laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Begitu tongkat dipukulkan ke Laut Merah, dengan izin Allah, laut itu terbelah menjadi dua. Terhampar jalan yang lapang, kering, yang menghubungkan antara bibir pantai di Mesir dengan seberang pantai di sana, menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa dan kaum Yahudi kemudian menyeberangi lautan dalam keadaan tidak tersentuh oleh air laut. Setelah Nabi Musa sudah berada di daratan yang ujung sana dan kaumnya, Fir'aun dan pasukannya mengejar. Di tengah-tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Tongkat dipukulkan, kemudian lautan kemudian menutup kembali dan menggulung, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ketika tenggelam saat sakaratul maut, nak mati, Fir'aun kemudian amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi imannya sudah terlambat sudah, karena sudah sampai di kerongkongan saat sakaratul maut, tertutup pintu bagimu. Tidak diterima imannya. Kemudian Fir'aun tewas, mati dalam keadaan tidak beriman. Jasadnya Allah utuhkan sampai saat ini. Bagi yang ingin melihat jasad Fir'aun, bisa melihat di Museum Nasional Kairo, Mesir. Sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa siapapun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab. Jangankan kita yang tidak mempunyai apa-apa, Fir'aun kekuasaannya luar biasa. Pasukannya banyak, lengkap persenjataannya, kokoh dan kuat perkasa. Hartanya melimpah. Teknologinya maju di zamannya. Dengan segala kemajuan dan kelimpahan harta serta kekuatan militernya, menjadi dia sombong dan menjadi pemimpin yang zalim serta otoriter. Sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saking sombongnya
Puncaknya dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hinakan. Dengan kekuatan pasukannya yang sangat kuat. Kekuasaannya yang sangat besar, Allah hinakan. Matinya oleh makhluk Allah yang paling lunak. Apa? Air laut. Ya. Dengan kesombongan dan kekerasan serta kekejaman Fir'aun, Fir'aun dihinakan oleh Allah, mati dilawan oleh makhluk Allah yang paling lembut dan lunak, yaitu air, tenggelam di laut merah. Menjadi ibrah pelajaran bagi generasi setelahnya. Apapun yang dimiliki tidak boleh menjadi sombong, lebih-lebih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun saja yang kekuasaannya luar biasa, hartanya luar biasa, kemajuan teknologinya luar biasa, ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Fir'aun kecil ya, yang hartanya belum sebanyak Fir'aun, pasukannya belum sekuat Fir'aun, kemudian kemajuan teknologinya belum sepusat Fir'aun, apalah yang dibanggakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi beriman kepada para nabi dan rasul seluruhnya secara umum. Sekarang kriteria beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Percaya bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul dan manusia pilihan Allah. Kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, la nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau percaya bahwa Muhammad adalah nabi, tetapi juga di sisi lain percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, seperti Ahmadiyah, ya, seperti Ahmadiyah, mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Tapi mereka juga percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Maka keimanan mereka batal, tidak ada fungsinya. Ahmadiyah mengikuti ajaran pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad dari India. Aliran ini bentukan dari penjajah Inggris untuk memecah belah barisan umat Islam di India saat itu yang dijajah oleh Inggris. Mirza Ghulam Ahmad ini orang alim berilmu, ahli ibadah, bukan orang biasa, bukan. Tapi saking alimnya, saking zahidnya, ahli ibadahnya, dia digelincirkan oleh setan. Bukan berarti yang ibadah saja tergelincir setan, kalau saya nggak perlu ibadah ya. Dia tergoda oleh bisikan setan. Dia didatangi dalam mimpi. Kemudian dia yakin dirinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemahamannya berubah. Benar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah puncak kenabian di gunung kenabian. Dan gunung itu punya lereng. Dan saya adalah lereng kenabian setelah puncak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kira-kira logis enggak? Mungkin sebagian orang yang imannya lemah logis.
Seperti gunung, ya, mulai dari Nabi Adam, puncak Nabi Muhammad. Kalau sudah puncak kan ada lerengnya lagi. Maka kata Mirza Ghulam Ahmad, saya adalah nabi di lereng-lereng kenabian setelah puncak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya kemudian berkembang, difasilitasi oleh penjajah Inggris dulu, dan sekarang berkembang juga di Indonesia, juga ada juga Ahmadiyah. Mereka percaya Ahmadiyah yang ini ya, yang ada yang Lahore, ada yang satu lagi apa itu? Lupa namanya. Sebagian Ahmadiyah ini mereka tersesat niat, karena meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW ini membatalkan keimanan. Maka orang yang beriman hakiki yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, la nabiyya ba'dah, yang tidak ada Nabi dan Rasul sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Kalau penutup berarti sudah ditutup, tidak ada wahyu yang Allah turunkan lagi setelahnya. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, tidak ada nabi dan kitab suci lagi setelah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan perkara yang diberitakannya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepada Allah sesuai dengan contohnya yaitu sunnahnya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan hidup. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu sebagai panutan, contoh, teladan yang terbaik. Yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tidak tersesat dunia akhirat, maka jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, panutan, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, yaitu ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mendahulukan cintanya kepadanya daripada kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, bahkan manusia seluruhnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, maksudnya al-imanul kamil, iman yang sempurna, salah satu di antara kalian sampai aku dijadikan, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya, dan daripada manusia yang lainnya. Cinta kepada istri wajar, manusiawi. Cinta kepada suami wajar, manusiawi. Cinta kepada anak-anak wajar, manusiawi. Cinta kepada harta wajar. Cinta kepada orang tua manusiawi. Justru kalau orang gak cinta pada istri, gak cinta pada orang tua, tidak cinta harta, tidak cinta kepada orang tua, orang gila itu, tidak normal. Tetapi kecintaan kita kepada itu semuanya tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan dikatakan beriman secara sempurna sampai cintanya kepada Nabi Muhammad SAW paling besar daripada cintanya dia kepada diri sendiri, harta, orang tua, dan keluarga mereka. Yang kelima, menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik sunnah dalam makan, sunnah dalam
pergaulan, sunnah dalam berpakaian dan lain sebagainya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, risalah Nabi Muhammad SAW menghapus risalah-risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Kita wajib beriman, percaya kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak wajib mengamalkan risalah mereka. Cukup percaya atau beriman. Yang kita amalkan adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena risalah Nabi Muhammad SAW menghapus risalah dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, serta menyempurnakannya. Yang ketujuh, agama yang dibawanya ditujukan kepada jin dan manusia. Rasulullah SAW diutus bukan hanya kepada kaumnya saja. Sebagaimana sebagian besar para nabi dan rasul sebelumnya, Allah utus kepada kaumnya saja. Mayoritas Allah utus kepada kaum Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad SAW Allah utus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah utus kepada manusia dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam warna kulit. Ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk semua orang dengan berbagai macam rambutnya. Ada rambutnya yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang tidak berambut. Allah utus kepada seluruh manusia dengan berbagai macam bahasanya. Dari segala macam wilayah, dari segala penjuru dunia, Allah utus Nabi Muhammad, risalahnya berlaku untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi dan rasul sebelumnya, sebagian besar diutus kepada kaumnya saja. Bukan hanya juga kepada manusia, Rasulullah SAW juga diutus untuk mengajarkan risalah Islam kepada golongan jin, ya, golongan jin. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama seorang sahabat. Sampai di suatu tempat Rasulullah berhenti. Dia menyuruh sahabatnya tadi, kamu berdiri di sini. Kemudian Rasulullah membuat lingkaran di sekeliling lingkaran sahabat tadi. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini, di sini saja. Kemudian Rasulullah bergeser. Rasulullah SAW dari kejauhan terdengar sedang berbicara. Sahabat tadi dalam hati, apa dia Rasulullah? Kok ngomong dewek? Berbicara sendiri. Setelah Rasulullah balik ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi di sana sepertinya berbicara sendiri? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku tadi menemui serombongan jin yang mereka minta diajari tentang Islam. Dengan izin Allah, yang melihat hanya Rasulullah SAW. Mungkin ini juga ada jin yang sedang duduk di majelis kita, mungkin ada di belakang jamaah semua dia, atau di samping kanan kiri, kan bisa juga itu. Ya nggak apa-apa, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang ahli ibadah seperti manusia. Nabi Muhammad SAW diutus untuk jin dan manusia. Risalahnya berlaku kepada manusia dan jin. Baik, Isa berapa menit lagi?
Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis karena sudah memasuki waktu salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan. Kita bertemu kembali setiap Ahad malam Senin antara maghrib sampai dengan Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan dan kemudahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.